Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum kita memasuki pada pembahasan materi, di sini terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Aprianus Redemptus Manek, NPM 12170025. Baik, di sini materi yang kita bahas mengenai pengaruh ekonomi internasional terhadap keseimbangan ekonomi. Faktor pemicu permintaan penawaran dunia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung. Yang kedua, pergeseran permintaan dunia akibat adanya bantuan luar negeri. Yang ketiga, pembayaran pampasan perang. Yang keempat, transfer pendapatan. Yang kelima, penerapan tarif, dalam hal ini pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas teritorial untuk produk impor ekspor, yaitu Salvator 270. Yang keenam, pemberian subsidi ekspor. 4 hubungan inti yang harus melandasi model perdagangan standar, yaitu yang pertama, hubungan antara batas-batas kemungkinan produksi dengan kurva penawaran relatif. Yang kedua, hubungan antara harga-harga relatif dengan tingkat permintaan. Yang ketiga, penentuan keseimbangan dunia dengan penawaran relatif dunia dan permintaan relatif dunia. Yang keempat, dampak-dampak atau pengaruh nilai tukar perdagangan, yakni harga ekspor dari suatu negara dibagi dengan harga impornya terhadap kesejahteraan suatu negara. Baik, di sini ada 3 kurva. Jadi yang pertama, panel A, pasar di negara 1 untuk komoditi X. Panel B, hubungan perdagangan internasional dalam komoditi X. Panel C, pasar di negara 2 untuk komoditi X. Jadi di sini adalah gambarnya, mari kita simak sama-sama. Itu adalah gambarnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ketiga gambar tersebut. Oke. Karena harga PX per PY lebih besar dari P1, maka negara 1 mengalami kelebihan penawaran komoditi X, yaitu dalam hal ini panel A. Sehingga kurva penawaran ekspornya atau S supply yang diperlihatkan oleh panel B mengalami peningkatan. Dinilai pihak karena PX per PY lebih rendah dari P3, maka negara 2 mengalami kelebihan permintaan untuk komoditi X. Itu panel C, dan ini mengakibatkan permintaan impor negara 2 terhadap komoditi X atau D mengalami kenaikan, yaitu panel B. Panel B juga menunjukkan bahwa hanya pada tingkat harga P2, maka kuantitas impor komoditi X yang diminta oleh negara 2 akan persis sama dengan kuantitas ekspor yang ditawarkan oleh negara 1. Dengan demikian, P2 merupakan PX per PY atau harga relatif equilibrium setelah berlangsungnya perdagangan di antara kedua negara tersebut. Tetapi jika PX per PY lebih besar dari P2, maka akan terdapat kelebihan penawaran ekspor komoditi X, dan hal ini akan menurunkan harga relatif atau PX per PY, sehingga pada akhirnya harga itu akan mendekati atau sama dengan P2. Sebaliknya, jika PX per PY
lebih kecil dari P2, maka akan tercipta kelebihan permintaan impor komoditi X yang akan selanjutnya menaikkan PX per PY sehingga lambat laun akan sama dengan P2. Perpotongan antara kurva-kurva tawar-menawar dari dua negara di mana nantinya akan menghasilkan suatu titik yang melambangkan harga relatif komoditi equilibrium yang akan menjadi dasar bagi berlangsungnya perdagangan di antara dua negara, di mana posisi harga tentunya pada tingkat equilibrium, walaupun kuantitas nilai ekspornya kemungkinan tidak akan sama berlaku untuk salah satu atau dua komoditi ekspor yang ditawarkan. Kesenjangan demand dan supply timbul, namun lambat laun akan terjadi tekanan terhadap harga relatif dan pada akhirnya akan bergerak menuju tingkat harga equilibrium. Jadi di sini ada kurva, mari kita simak sama-sama pada gambar berikut ini. Negara G ingin menukar produk X dengan Y jika if PA per PF produk X lebih kecil PB, maka negara G1 akan melakukan pengurangan ekspor. Yang kedua, if PA per PF produk X lebih besar PB, maka negara G1 akan menambahkan ekspor. Kurva tawar-menawar negara 1 dan negara 2 yang telah kita rumuskan dalam gambar tersebut secara bersamaan, di mana kedua kurva tawar-menawar tersebut saling berpotongan di titik E, dan titik itulah yang menunjukkan posisi negara harga relatif komoditi equilibrium PB1 sama dengan 1. Berdasarkan harga relatif PB tersebut, perang antara negara 1 dan negara 2 akan mencapai equilibrium karena negara 1 menghendaki penukaran 60X dan 60Y, sedangkan negara 2 juga menginginkan penukaran 60Y dan 60X. Jadi, apa yang diinginkan oleh kedua negara tersebut untuk kedua jenis komoditi yang diperdagangkan sama persis, namun jika harga relatif atau PX per PY lebih kecil daripada 1 atau lebih rendah dari harga equilibrium itu, maka kuantitas ekspor komoditi X yang ditaruhkan negara 2 akan lebih kecil daripada kualitas impor X yang diminta oleh negara 2. Pada akhirnya, hal ini mendorong naiknya harga relatif komoditi itu mendekati atau persis sama dengan tingkat equilibriumnya. Hal ini sebaliknya terjadi seandainya saja PX per PY yang berlaku lebih besar daripada negara 1. Ya, itulah kurvanya. Jadi kita sudah mengetahui. Nah, pada gambar itu penawaran S mengacu pada kurva penawaran negara 1 atas ekspor komoditi X, sedangkan permintaan dalam hal ini demand mengacu kepada kurva permintaan negara 2 atas komoditi X tersebut. Nah, D dan S saling berpotongan di titik E yang merupakan tingkat harga relatif equilibrium, yakni sebanyak 60 unit. Berdasarkan harga relatif PX per Y, PX per PY sama dengan 1,5, akan tercipta kelebihan penawaran ekspor sebesar R1 kali R sama dengan 30X, sehingga PX per PY akan turun menuju tingkat harga relatif equilibrium PX per PY sama dengan 1. Jika harga relatif yang berlaku ternyata lebih rendah daripada tingkat harga equilibriumnya, katakanlah PX per PY
sama dengan 0,5. Maka sebaliknya, kini terjadi kelebihan permintaan terhadap ekspor komoditi X itu sebesar HH1 sama dengan 80X, sehingga PXPY akan naik mendekati atau sama dengan tingkat harga equilibriumnya, yakni PX per PY sama dengan 1. Nah, nilai tukar dalam hal ini khusus komoditi perdagangan merupakan risiko komoditi ekspor terhadap nilai impornya. Penyebab utama yang mempengaruhi nilai tukar saat ini yang pertama, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya persaingan bagi barang yang kita ekspor, meningkatnya sumber daya maupun melakukan efisiensi sumber daya. Yang kedua, transfer pembayaran ke pihak luar negeri. Nah, jadi kita lihat ilustrasi nilai tukar perdagangan. Mari kita sama-sama simak pada tabel berikut ini. Adalah kurva, jadi mari kita lihat sama-sama. Jadi, karena negara satu mengekspor komoditi X dan mengimpor komoditi Y, maka nilai tukar perdagangan untuk negara satu disimbolkan oleh PX per PY. Kita mengetahui bahwa PX per PY sama dengan 1/100%. Seandainya negara satu mengekspor dan mengimpor berbagai macam komoditi dalam waktu bersamaan, maka PX merupakan indeks dari harga-harga ekspornya. Sedangkan PY akan berfungsi sebagai indeks atas harga impornya. Di samping itu, mengingat dua negara mengekspor komoditi Y dan mengimpor komoditi X, maka nilai tukar perdagangan negara-negara itu PX per PY perlihatkan pada nilai tukar perdagangan bagi negara dua itu merupakan kebalikan dari nilai tukar negara satu dan juga sama dengan 1 atau 100. Dan dengan kata lain, jika terjadi perdagangan lebih dari 1/100%, merupakan ada indikasi peningkatan nilai tukar, dalam hal ini kesejahteraannya naik. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin ada kata yang salah atau penjelasan-penjelasan yang belum sempurna. Sini saya mohon maaf, dan ada yang mau berikan saran, komentar, saya berikan. Sekian dan terima kasih.